Assalamualaikum sahabat kepoin Islam. Pernahkah kalian mendengar sosok Al-Bara bin Malik Al-Ansari? Janganlah kalian tunjuk Al-Bara menjadi amir dalam pasukan muslimin, karena dikhawatirkan ia dapat mencelakakan tentaranya karena ingin terus maju. Begitulah kata Umar bin Khattab. Rambutnya berantakan, badannya kurus, tulangnya kecil, gesit dan sulit dilihat. Akan tetapi, meski demikian, ia berhasil membunuh 100 orang musyrik dalam sekali perang. Selain orang-orang yang berhasil dibunuhnya dalam perang-perang yang diikutinya bersama para pejuang, dia adalah orang yang gagah berani dan pantang mundur. Demikian tulis Umar dalam sebuah surat yang ia tujukan untuk para pembantunya. Janganlah ia ditunjuk sebagai pimpinan pasukan muslimin, karena khawatir mereka semua terbunuh karena maju terus. Dialah Al-Bara bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Kisah ini dimulai saat Rasulullah wafat dan kembali ke pangkuan Tuhannya, saat beberapa kabilah Arab keluar dari agama Allah secara berbondong, seperti saat mereka masuk ke agama tersebut secara berbondong, sehingga yang tersisa hanyalah para penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kelompok di sana sini yang Allah tetapkan hatinya untuk terus beriman. Abu Bakar As-Siddiq tetap tegar menghadapi fitnah yang merebak ini. Ia tegar bagai gunung kokoh yang tak bergeming. Ia menyiapkan 11 pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau juga menyiapkan 11 panji yang masing-masing dibawa oleh panglima pasukan tadi. Ia mengutus ke 11 pasukan tadi ke seluruh penjuru Arab untuk mengembalikan mereka yang murtad kepada jalan petunjuk dan kebenaran, dan untuk menggiring orang-orang yang sesat menuju jalan yang lurus lewat sabetan pedang. Kaum murtad yang paling kuat dan banyak pasukannya adalah Bani Hanifah yang menjadi para pendukung Musailamah Al-Kadzab. Saat itu, Musailamah didukung oleh kaum dan sekutunya yang berjumlah 40.000 orang pejuang. Kebanyakan dari mereka mendukungnya karena fanatisme dan bukannya karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembohong dan Muhammad adalah benar." Tetapi pembohong yang berasal dari suku Rabi'ah lebih kami sukai daripada orang yang benar berasal dari suku Mudhar. Musailamah berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan pertama kaum muslimin yang dikirimkan kepadanya di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal. Lalu Abu Bakar mengirimkan pasukan muslimin kedua kepada Musailamah di bawah komando Khalid bin Walid, di mana pasukan tersebut dipenuhi dengan para tokoh Ansar dan Muhajirin. Salah satu dari mereka adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansari, dan banyak lagi para patriot pemberani dari kaum muslimin. Kedua pasukan bertemu di daerah Al-Yamamah Al-Najaj. Hanya sebentar saja, maka pasukan Musailamah dan para pendukungnya terlihat unggul. Bumi yang dipijak oleh pasukan muslimin terasa berguncang saat itu. Kaum muslimin mulai bergerak mundur dan terjepit, sehingga para pendukung Musailamah dapat menyusup ke tenda induk Khalid bin Walid. Mereka mencabut tali dan tiang tenda tersebut. Bahkan mereka hampir saja membunuh istri Khalid, kalau saja tidak ada seorang dari pasukan muslimin yang melindunginya. Ketika itu, kaum muslimin merasakan bahaya yang begitu besar. Mereka menyadari bahwa bila mereka sampai kalah oleh Musailamah, maka Islam tidak akan berdiri tegak lagi dan Allah tidak akan pernah disembah lagi di Jazirah Arab. Khalid langsung bangkit menuju pasukannya. Ia mulai mengatur kembali pasukannya. Ia mendahulukan kaum Muhajirin di pasukan depan dan Ansar di belakang, dan ia menempatkan orang-orang Badui di barisan tersebut. Khalid juga mengumpulkan anak-anak yang berasal dari satu bapak dengan satu panji, agar ia dapat mengetahui musibah yang menimpa setiap regu dalam peperangan ini, dan juga agar ia tahu dari sisi mana kaum muslimin diserang. Maka terjadilah perang di antara dua kubu yang begitu hebatnya. Kaum muslimin belum pernah menjalani peperangan yang begitu dahsyat seperti ini sebelumnya. Kaum Musailamah telah berdiri dengan congkaknya di medan perang, seolah mereka bagai gunung yang tak bergeming, dan mereka seolah tidak peduli akan banyaknya korban yang mereka terima. Dan kaum muslimin saat itu didukung oleh para pahlawan yang bila dikumpulkan dalam tulisan, maka akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang amat menarik. Terdapat di sana Thabit bin Qais, pembawa panji Al-Ansar, yang telah menyiapkan peralatan kematian.
kain kafan, dan menggali sendiri kuburan untuk dirinya sendiri. Ia masuk ke dalam lubang yang digalinya tersebut sehingga mencapai separuh dari betisnya. Ia berdiri tegap dalam posisi itu. Ia berjuang mempertahankan panji kaumnya sehingga ia binasa dan menjadi syahid. Ada lagi Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, yang menyuruh pasukan muslimin, "Wahai semua manusia, gigitlah kuat-kuat geraham kalian, seranglah musuh kalian dan terus maju pantang mundur. Wahai semua manusia, demi Allah, aku tidak akan berkata apapun lagi setelah ini, sehingga Musailamah dapat dikalahkan, atau hingga aku berjumpa Allah, dan aku akan bersaksi di hadapannya." Kemudian ia mulai menyerang musuh dan terus berperang sehingga tewas. Ada juga Salim, budak Abu Huzaifah, yang membawa panji kaum muhajirin. Kaumnya khawatir akan kelemahan fisik dan rasa takut yang dimilikinya, sehingga kaumnya berkata kepada Salim, "Kami khawatir kita akan diserang dari arahmu." Salim menjawab, "Jika kalian diserang musuh dari arahku, maka seburuk-buruk penjaga Al-Quran adalah aku." Kemudian Salim menyerang para musuh Allah dengan begitu beraninya sehingga ia tewas. Akan tetapi, semua pahlawan tadi masih kalah dibandingkan kisah kepahlawanan Al-Bara bin Malik radhiyallahu an. Hal itu karena saat Khalid melihat perang berkecamuk dengan begitu dahsyatnya, ia menoleh ke arah Al-Bara bin Malik sambil berkata, "Seranglah mereka, wahai pemuda Ansar." Maka Al-Bara pun melihat ke arah kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansar, janganlah salah seorang pun di antara kalian berpikir untuk kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah saja dan surga." Kemudian Al-Bara dan kaumnya membawa panji mereka untuk menyerang kaum musyrikin, dan ia terus menyerang membuka barisan lawan. Ia menebaskan pedangnya di leher para musuh Allah sehingga Musailamah dan pendukungnya terjepit. Mereka mundur ke sebuah taman yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan Hadiqatul Maut atau Taman Kematian karena banyaknya korban yang mati di hari itu. Hadiqatul Maut ini adalah sebuah bidang yang luas dan memiliki tembok yang tinggi. Musailamah dan ribuan tentaranya menutup gerbang-gerbang taman tersebut. Mereka semua berlindung dengan tembok-tembok tinggi yang ada di dalamnya, dan mereka menembakkan anak panah mereka dari dalam taman tersebut, sehingga anak panah tersebut bagaikan hujan yang turun dengan deras bagi kaum muslimin. Saat itu, majulah sang pejuang Islam yang gagah berani bernama Al-Bara bin Malik sambil berseru, "Wahai kaumku, taruhlah aku di alat pelempar dan arahkanlah ke arah para pemanah itu. Lemparkanlah aku ke dalam taman dekat gerbangnya. Karenanya, bila aku mati syahid, maka aku akan membukakan gerbang taman untuk kalian." Dalam sekejap, Al-Bara bin Malik telah duduk di atas alat pelempar. Ia adalah seorang yang berbadan kurus. Maka para pejuang yang lain mengangkat dan melemparkannya ke dalam Hadiqatul Maut di antara ribuan pasukan Musailamah. Maka turunlah Al-Bara di pihak musuh seperti kilat menyambar. Ia terus menyerang mereka di depan gerbang taman, dan ia berhasil membunuh 10 orang dari mereka dan berhasil membuka gerbang. Dan ia mengalami lebih dari 80 luka panah dan sabatan pedang karenanya. Maka kaum muslimin langsung merangsek ke arah Hadiqatul Maut dari seluruh penjuru pagar dan gerbangnya. Mereka menyabetkan pedang ke arah leher para kelompok murtadin, sehingga tidak kurang dari 20.000 dari pihak mereka menjadi korban termasuk Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Bara bin Malik dibawa dengan kendaraannya untuk mendapatkan perawatan. Khalid bin Walid merawatnya selama sebulan penuh untuk menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuh Al-Bara, hingga akhirnya ia pun pulih kembali. Dengan keberanian Al-Bara, pasukan muslimin meraih kemenangan telak. Al-Bara telah mengorbankan semangatnya untuk mendapatkan kesyahidan dalam peristiwa Hadiqatul Maut. Ia terus mengikuti perang demi perang karena ingin mewujudkan cita-citanya yang tertinggi itu, dan karena rindu kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada hari penaklukan kota Tustar di negeri Persia, Persia saat itu dibentengi dengan salah satu benteng yang terletak di dataran tinggi. Kaum muslimin telah berhasil mengepung mereka dengan begitu ketatnya. Saat pengepungan tersebut berlangsung cukup lama dan pihak Persia sudah merasa semakin terjepit, maka mereka membuat rantai besi yang mereka ulurkan dari pagar benteng tersebut. Di ujung rantai digantungkan penjepit yang terbuat dari baja yang disurut api sehingga lebih panas dari batu bara. Penjepit itu berputar mengenai tubuh kaum muslimin dan mencomot tubuh mereka.
Persia mengangkat tubuh kaum muslimin yang terkena jepitan tadi ke atas, baik dalam keadaan mati ataupun sekarat. Para pasukan Persia yang bertugas menggunakan alat tersebut mengerahkannya kepada Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Begitu melihatnya, Al-Bara langsung melompat ke arah tembok benteng dan meraih rantai yang telah mengambil tubuh saudaranya. Al-Bara berjuang keras untuk mengoncangkan penjepit tadi untuk mengeluarkan Anas dari dalamnya. Tangan Al-Bara menjadi terbakar dan melepuh. Ia tidak menghentikan usahanya sehingga saudaranya terbebas dan ia pun jatuh setelah hanya tulang yang tersisa dari tangannya tanpa daging sedikit pun. Dalam peperangan ini, Al-Bara bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar ia diberikan mati syahid dan Allah mengabulkan permohonannya. Dan Al-Bara akhirnya mati sebagai seorang syahid yang amat rindu dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah singkat kehebatan dan keberanian Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Semoga Allah menyinari wajah Al-Bara bin Malik di surga dan membuat dirinya tenang dengan hidup bersama nabinya Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoinya dan ia ridha kepada Tuhannya. Amin, amin ya rabbal alamin.